Ledakan. Pedang petir itu langsung membelah kepala Ao Chun, dan tubuh Ao Chun juga meledak. Kekuatan dahsyat bertiup ke udara dan mengguncang Zhao Tianjian hingga terpental. Puff! Zhao Tianjian memuntahkan darah, dan seluruh tubuhnya meneteskan darah. Namun, dia juga merasa lega. Ao Chun mati. Yuji tidak bisa mempercayai matanya. Ao Chun, di lantai 8 Jindan, terbunuh. Pedang petir bayangan Zhao Tianjian diperoleh di Paviliun Sutra Sekte Tianyu. Setelah itu, dia telah berlatih sihir ini dengan bantuan platform batu. Dia tahu bahwa sihir semacam ini mungkin menjadi keterampilan yang harus dia bunuh di masa depan dan menjadi sedotan penyelamat hidup. Dan fakta hari ini membuktikannya. Ao Chun begitu sombong sehingga dia sama sekali tidak memperhatikan Zhao Tianjian. Secara alami, dia santai. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan untuk menjadi Zhao Tianjian. Dia melawan balik dalam sekejap dan tidak memberi Ao Chun kesempatan apapun. Meskipun dia membunuh Ao Chun dengan harga yang mahal, itu lebih baik daripada dibunuh oleh Ao Chun. Zhao Tianjian berjalan ke sebuah tas Qiankun. Ini adalah tas Qiankun milik Ao Chun. Sebagai pangeran ke-8 dari Istana Naga Donghai, pasti ada banyak barang di dalam tas itu. Zhao Tianjian melihat tas surga dan bumi itu. Ada 2 botol giok di dalamnya. Botol giok itu berisi pil, yang semuanya adalah pil penyembuh. Zhao Tianjian tertawa dan pergi ke sisi Xiang Shaoyu dan memberinya pil penyembuh. Jika tidak ada pil penyembuh, Xiang Shaoyu tidak akan pernah selamat. Zhao Tianjian membiarkan Xiang Shaoyu meminum 3 pil berturut-turut, dan dia meminum 1. Akhirnya, hanya ada 2 pil penyembuh yang tersisa. Cari tempat yang aman untuk memulihkan diri. Zhao Tianjian berkata kepada Yuji. Yuji mengangguk cepat, menggendong Xiang Shaoyu dan pergi bersama Zhao Tianjian. Segera setelah Zhao Tianjian pergi, sebuah sosok muncul di langit. Old Eight, itu Ao Bing, pangeran ketiga dari Istana Naga Donghai. Ao Bing menatap darah dan daging di seluruh tanah, dan matanya penuh amarah. Dia menatap ke langit dan meraung, aku tidak akan pernah melepaskan mereka yang membunuh saudaraku. Di reruntuhan itu, ada beberapa pilar batu hitam. Ada napas yang kuat di pilar batu hitam itu, dan ada banyak rune di atasnya, yang sangat dalam. Ini seharusnya menjadi platform Wudao dari Sekte Kuat Aliansi Tiandao selama kekecewaan besar. Benar sekali bahwa rune di atas hanya dapat dipahami dengan memanjat ke platform pencerahan. Selain itu, rune di platform pencerahan adalah harta karun Aliansi Tiandao. Banyak orang yang hadir terpesona dengan mata mereka. Ini adalah kesempatan besar, dan tidak seorang pun ingin melewatkannya. Namun, beberapa orang memiliki pengetahuan diri dan pengetahuan diri. Hanya ada 9 platform pencerahan. Dengan begitu banyak orang di sini, hanya 9 orang yang paling kuat yang dapat duduk di atasnya untuk menyadari Tao. Namun, saat ini, ada 5 orang di lantai 9 alam ramuan emas. Jika Anda ingin menonjol di antara begitu banyak orang, pasti akan ada perang besar. Platform pencerahan, biarkan aku melihat apa yang bagus di atasnya. Sebuah suara malas terdengar, dan seorang pemuda dengan batang besi hitam keluar dan langsung menuju platform pencerahan. Sun Mingyang. Banyak orang di tempat kejadian melihat bahwa orang-orang muda yang memegang batang besi hitam semuanya mengubah wajah mereka. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Di seluruh tempat rahasia, reputasi banyak orang telah menyebar. Pedang Yin dan Yang, daun hijau dan tongkat hitam Sun Mingyang, terbunuh tiba-tiba, dan mereka sangat menakutkan. Sun Mingyang duduk malas di panggung pencerahan, menguap, setengah berbaring dengan kaki terangkat, menyipitkan mata seolah-olah sedang tidur. Aliansi Teran di surga juga besar. Coba aku lihat seberapa kuatnya. Seorang pemuda berambut ungu mendengus dingin dan berjalan menuju panggung pencerahan. Ini adalah hal Teran. Kapan kau berjanji untuk membiarkan protosmu mendapatkannya? Suara Sun Mingyang terdengar malas, dan tongkat hitam itu tiba-tiba melintas di depan pemuda berambut ungu itu. Napas pemuda berambut ungu juga sangat kuat, merupakan ramuan emas tingkat 9 yang kuat, merupakan salah satu dari 5 ramuan emas tingkat 9 yang hadir. Sun Mingyang, apakah kau pikir aku takut padamu? Pemuda berambut ungu itu berkata dengan dingin. Aku tidak peduli jika kau takut padaku. Yang ku tahu adalah ini adalah hal Teran. Seberapa jauh Protos harus berguling? Jika tidak, tongkat pembunuh abadiku akan tidak sabar.
Sun Mingyang masih setengah berbaring, menyipitkan matanya, dan tidak melihat ke arah pemuda berambut ungu itu. Ada kilatan cahaya hitam pada tongkat pembunuh abadi itu. Ada rune yang rumit di atasnya, yang membuat orang merasa luar biasa. Aku pernah mendengar bahwa tongkat hitam Sun terkenal dan kuat. Aku akan mencoba keterampilanmu hari ini. Keluar dari sini. Ingin membuat pemuda itu meraung, tongkat ungu itu meledak. Cahaya hitam dari tongkat pembunuh abadi itu bahkan lebih menyilaukan. Itu menyapu langsung dan menyapu ke arah kepala pemuda berambut ungu itu. Pemuda berambut ungu itu mendengus dingin, dan pistol perak melesat keluar dan bertabrakan dengan tongkat pembunuh abadi. Bang! Pemuda berambut ungu itu dikejutkan oleh sebuah tongkat. Sun Mingyang berdiri, dan tongkat pembunuh abadi itu terbang ke tangan Sun Mingyang. Ekspresi malas Sun Mingyang telah menghilang dan digantikan oleh ekspresi yang mengagumkan. Jika kamu tidak menghargai cara hidup, kamu akan mati. Tubuh Sun Mingyang melesat dan jatuh bersama sebuah tongkat. Pemuda berambut ungu itu meraung dan rambut ungunya berkibar, mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya secara ekstrim, yang memicu area terlarang. Di hadapan Sun Mingyang, pemuda berambut ungu itu tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat besar. Bang! Setelah serangan ini, pemuda berambut ungu itu tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Dia langsung terbang keluar, dan tombak perak di tangannya hancur. Itu sangat kuat sehingga 9 lapisan alam ramuan emas tidak dapat menahan serangannya. Ini benar-benar putra kekuatan tersembunyi. Luar biasa. Banyak orang membicarakannya. Tubuh Sun Mingyang segera mengejarnya. Dalam sekejap mata, dia berada di depan pemuda berambut ungu itu. Pupil mata pemuda berambut ungu itu tiba-tiba mengecil, dan tongkat pembunuh abadi itu jatuh. Tanpa kata-kata tambahan, itu mudah saja. Puff! Pemuda berambut ungu itu memuntahkan darah, dan tubuhnya terbanting ke tanah, setengahnya bahkan terkubur. Dia belum mati. Sepertinya dia punya beberapa keterampilan. Sun Mingyang mencibir dan melemparkan tongkat pembunuh abadi itu. Pemuda berambut ungu itu meraung ngeri, dan kepalanya langsung melayang keluar. Sun Mingyang membawa tongkat pembunuh abadi dan melihat mayat pemuda berambut ungu itu, kembali ke tahap pencerahan dan terus tidur. Semua orang menahan napas. Di antara 5 alam ramuan emas, ada iblis dan klan iblis. Namun, setelah melihat kengerian Sun Mingyang, mereka langsung berhenti berpikir untuk pergi ke tahap pencerahan. Pada saat ini, seorang pemuda selebriti melangkah ke panggung pencerahan. Sun Mingyang tidak melakukan apa-apa, jadi dia diizinkan untuk naik ke panggung sesuka hati. Ini Zhongli Yunchang dari keluarga Zhongli di Kota Suci. Beberapa orang mengenali sekilas bahwa Zhongli dan Yunchang juga merupakan tokoh besar. Sekarang, 9 tingkat alam Jindan tidak lagi berada dalam organisasi orang-orang yang hadir, dan 8 tingkat alam Jindan semuanya siap untuk bergerak. Di antara kerumunan, Ye Chen, Gu Wen dan Gu Tian juga datang ke sini. Setelah mendengar desas-desus tentang Wu Dautai, Ye Chen juga ingin naik dan merasakannya. Nak, sekarang dengan kekuatanmu, kamu dapat naik ke platform pencerahan. Itu tidak masalah, kata Flying Tiger. Saudara Ye Chen, silakan. Desak prosa kuno. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sekarang tidak akan menjadi sasaran kritik publik. Kalau begitu, kalahkan mereka dengan kekuatanmu. Orang-orang ini adalah ahli yang menindas yang lemah dan takut pada yang keras. Ketika kamu memiliki kekuatan, mereka akan jujur. Flying Tiger meremehkan dengan cara yang mendengung. Flying Tiger akhirnya mengucapkan kata kucing. Guen berkata sambil tersenyum. Aku berbicara bahasa harimau. Flying Tiger mengoreksi jalannya. Prosa kuno tidak peduli, sama saja. Ye Chen cukup memutuskan untuk berjalan menuju platform pencerahan. Begitu dia keluar dari kerumunan, dia menatapnya dengan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Lantai 6 area Jindan. Lantai 6 ramuan emas juga ingin memanjat platform pencerahan. Terlalu banyak yang harus kulakukan. Minggir, seseorang segera berkata. Ye Chen tidak memperhatikannya dan langsung maju. Orang yang baru saja mengekspor sangat marah. Dia diabaikan oleh lantai 6 ramuan emas. Itu benar-benar memalukan. Jika kamu tidak berani minum, aku akan dihukum. Ini adalah seorang pemuda tingkat 8 di kerajaan ramuan emas. Dia meraung dengan amarah yang besar dan menebas pedangnya ke arah Ye Chen. Aku mencari kematian.
Banyak orang yang hadir mencibir, dan tidak ada yang mengira Ye Chen bisa selamat. Ye Chen berbalik, mengepalkan tinju, dan semuanya melesat maju. Dia menghancurkan pedang itu. Kemudian dia melangkah maju. Kecepatannya sangat mengerikan. Tubuhnya tampak seperti hantu. Dia menamparkan pemuda itu. Pemuda itu sangat marah sehingga Ye Chen bahkan ingin menamparkan wajahnya. Itu hanya tamparan di wajah. Sialan, cari kematian. Pemuda itu meraung dengan pedangnya, yang cukup kuat untuk menghancurkan 6 lapis ramuan emas. Ledakan. Namun, tamparan ini, cahaya pedang hancur, sama sekali tidak bisa menahannya. Ledakan. Tamparan itu mengenai wajah pemuda itu. Begitu jelas dan tajam sehingga semua orang mendengarnya. Dalam sekejap, ada keheningan di sekitar. Sun membuka matanya untuk waktu yang lama. Ye Chen sangat santai dalam menghadapi orang-orang muda sejak awal, tanpa menggunakan semua kekuatannya. Siapapun dapat melihat bahwa Ye Chen benar-benar memiliki kekuatan ramuan emas tingkat 8. Dia tidak menyembunyikan alam, bukan. Beberapa orang menghirup udara dingin, sama sekali tidak percaya bahwa ramuan emas tingkat 6 dapat mengalahkan ramuan emas tingkat 8. Pemuda yang baru saja dipukuli terlihat sangat jelek. Dia memuntahkan banyak gigi dan meraung liar, "Aku akan membunuhmu. Demi ras manusia yang sama, aku tidak akan membunuhmu, aku akan membunuhmu." Ye Chen berkata dengan sangat ringan, melangkah keluar, tubuhnya aneh tak tertandingi, melihat cahaya pedang jatuh, sebuah lengan terjulur. "Ah!" Pemuda itu berteriak dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Ye Chen tidak lagi memperhatikan pemuda itu. Dia melangkah ke panggung pencerahan, duduk, memejamkan mata, dan mengabaikan orang lain. Semua orang kembali sadar, dan mata mereka tertuju pada tubuh Ye Chen. Mereka semua menghirup udara dingin. Dari mana sosok ini berasal? Sungguh mengerikan. Tangan Ye Chen yang kuat membuat orang merasa ngeri dan tidak berani memandang rendah Ye Chen. Ye Chen duduk di panggung pencerahan, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Menarik, sangat mudah untuk melewati 2 tingkat tantangan. Sun Mingyang sedikit sama, menatap Ye Chen lebih dalam, lalu terus memejamkan mata, tidak lagi menatap yang lain. Sekarang masih ada 6 platform pencerahan yang tersisa. Saat ini, 8 biksu lapis kerajaan ramuan emas telah bergegas ke platform pencerahan tanpa keraguan. Jumlah biksu jauh lebih dari 6. Tentu saja, akan ada perang. 3 orang yang telah duduk di panggung tidak akan memperhatikan pertempuran seperti itu. Itu tidak ada hubungannya dengan siapa yang ada di panggung. Setelah pertempuran sengit, setelah beberapa orang meninggal, mereka akhirnya tenang, dan 6 kursi yang tersisa sudah duduk. Orang-orang lainnya secara alami tidak mau, menunggu di samping, tidak pergi jauh. Hal-hal tidak akan pernah berakhir seperti ini. Jika ada orang lain yang datang, akan selalu ada orang yang ingin mengubah posisi mereka. Tidak ada kekuatan absolut, dan mereka tidak bisa duduk diam. Saya khawatir Ye Chen tidak bisa menyadari Tao dengan begitu lancar. Flying Tiger berbaring di bahu Gutian. Mulut gagak, "Pooh, pooh, pooh," tulisan kuno itu bersenandung. "Saya tidak ingin berbicara dengan Guen." Ketika seseorang pergi, tentu saja, itu tidak berarti mereka menyerah, tetapi untuk mencari bantuan yang lebih kuat. Ye Chen duduk di panggung pencerahan dan melepaskan kekuatan spiritualnya. Rune pada pilar batu platform bersinar. Pada saat ini, Ye Chen tampaknya telah memasuki dunia yang sangat misterius. Di depan Ye Chen, rune emas melonjak di depan Ye Chen. Rune semacam ini adalah kristalisasi dari semacam jalan, yang perlu dipahami. Jika tidak, sulit untuk memahami misterinya. Wudautai dari Liga Tiandao telah muncul, dan beritanya telah mulai menyebar. Banyak orang telah datang ke sini dan tidak akan melewatkan kesempatan besar seperti itu. Bagaimana mungkin ramuan emas 6 lantai memenuhi syarat untuk duduk di platform pencerahan? Apakah kalian semua sampah? Pada saat ini, ada seorang pemuda berpakaian hitam. Begitu pemuda itu muncul, dia menatap Ye Chen, yang terlemah di dunia, dan berkata dengan dingin dan sombong. Orang-orang yang hadir tidak senang ketika mereka mendengar kata-kata seperti itu. Beberapa orang mencibir kita sampah. Apakah kalian ingin mencobanya? Lalu, apakah kalian memiliki kemampuan untuk menjatuhkannya? Seseorang mencibir.
Pemuda berpakaian hitam yang memegang tombak hitam tidak dapat hidup seumur hidup, jika kamu tidak dapat mengalahkan ramuan emas di lantai 6, bukankah itu lelucon? Aku tidak sesampah kamu. Karena kamu begitu baik, silakan dan lihat seberapa baik kamu. Seseorang mendengus dingin. Pemuda bernama Jin Ming itu mendengus dingin, melangkah dengan pistol hitam di tangannya, menghampiri Ye Chen, dan berkata dengan dingin, turunkan dirimu sendiri, atau kau akan menanggung akibatnya. Ye Chen membuka matanya penuh amarah, dia akhirnya punya perasaan, bahkan disela. Aku akan lihat apa yang akan terjadi jika aku tidak turun. Ye Chen berkata dengan dingin, kau mengganggu pencerahanku, jadi mulai sekarang, aku ingin kau menjadi pengawalku. Haha, biarkan aku menjadi pengawalmu. Aku tidak tahu dari mana asalmu. Menurut Jin Ming, kata-kata Ye Chen adalah kata-kata paling konyol di dunia. Kau akan tahu. Ye Chen berkata begitu, dan langsung mengulurkan tangannya, sosoknya berkedip, hukum ruang dan waktu dan naga awan mengejutkan Hongbu pada saat yang sama, langsung datang ke depan Jin Ming. Jin Ming mendengus dingin. Dia sangat sombong. Dia tidak menghindar sama sekali. Dia langsung menembaknya, olehmu. Aku bisa membunuhmu dengan satu tembakan. Namun, saat suara Jin Ming melemah, ekspresinya menjadi kaku. Tembakannya bahkan tidak mengenai bayangan Ye Chen. Dewa itu seperti Tiangong. Ye Chen meraung dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan besar yang tiba-tiba itu membuat wajah Jin Ming berubah drastis. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi sepenuhnya dan dengan cepat melawan dengan panik. Bang! Jin Ming terbang terbalik. Ye Chen menyusulnya dan melancarkan serangan lagi. Pada saat yang sama, cahaya pedang ilusi menyerang dan mengenai kepala Jin Ming. Jin Ming meraung marah, dan napas yang kuat keluar untuk melawan tinju Ye Chen. Senjata hitam itu berdengung. Di antara mereka, bayangan pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya terbunuh, dan Jin Ming tidak bisa bersembunyi. Dalam sekejap, Jin Ming merasakan sakit yang tajam di benaknya. Dia kehilangan kesadaran dalam sekejap. Kekuatan jiwa yang kuat menyerbunya. Jin Ming tidak bisa menahannya. Ye Chen meletakkan tanda jiwa pada ramuan emas Jin Ming, dan mengendalikan Jin Ming dengan teknik pengendalian jiwa. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga banyak orang tidak memahaminya. Ye Chen telah kembali ke tahap pencerahan, sementara Jin Ming mengikuti Ye Chen dan berdiri di samping Ye Chen, menjadi pengawal Ye Chen. Sungguh menakjubkan melihat kalian semua. Apa yang terjadi? Ini adalah kekuatan jiwa. Dia telah mengembangkan kekuatan jiwa. Mengerikan. Orang ini telah menjadi boneka yang dimanipulasi. Dia mungkin juga mati. Semua orang terkejut. Jin Ming, yang begitu sombong, menjadi boneka dalam beberapa tarikan napas. Banyak orang menertawakannya selain keheranannya. Semua ini adalah kesalahan Jin Ming. Sun Ming yang bahkan lebih terkejut melihat Ye Chen. Ye Chen memiliki cara seperti itu, yang benar-benar membuatnya semakin tertarik. Ye Chen terus mengerti, dan Jin Ming adalah pengawal yang setia. Jika ada yang mendekati Ye Chen selama setengah menit, Jin Ming akan menyerang tanpa peduli nyawanya. Tak lama kemudian, seseorang datang lagi. Bukan orang lain, melainkan Tuoba Nihuang dari keluarga Tuoba. Neon Huang milik Tuoba cantik dan mengharukan. Kemanapun dia pergi, dia pasti menjadi pusat perhatian orang-orang. Banyak mata orang tertuju pada Tuoba Nihuang. Sebagian mata orang penuh dengan cinta, sementara yang lain penuh dengan kejahatan. Tuoba Nihuang menatap Ye Chen, yang paling lemah, lalu menatap Jin Ming. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Ye Chen duduk di panggung pencerahan di lantai 6 alam ramuan emas, dia tahu bahwa sangat kuat untuk dapat duduk di tengah begitu banyak orang tanpa ada yang keberatan dari orang lain. Banyak orang menunggu untuk mengetahui apakah Tuoba Nihuang akan menyerang Ye Chen. Namun, Tuoba Nihuang tidak ingin berurusan dengan Ye Chen, tetapi langsung mendatangi seorang pemuda di puncak lantai 8 ramuan emas. Apakah kamu turun sendiri atau aku yang melakukannya? Nada bicara Tuoba Nihuang tidak sombong, tetapi kekuatan di sini adalah penghalang. Di hadapan Tuoba Nihuang, dia hanya bisa turun dari panggung pencerahan, dan kemudian mencari orang lain untuk merebut panggung pencerahan. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang kuat, kamu akan turun cepat atau lambat bahkan jika kamu duduk di panggung pencerahan. Beberapa jam kemudian, terjadi beberapa pertempuran, dan 3 pil emas datang ke lantai 9. Namun,
Tidak ada yang mengganggu Ye Chen. Karena kekuatan Ye Chen tidak jelas, lebih baik tidak memprovokasi dia, agar tidak menendang pelat besi. Mengapa kita tidak bisa memahami panggung pencerahan, yang dihuni oleh mereka yang bisa? Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah emas muncul. Dia adalah seorang protos dari rambut ungunya. Sun Mingyang membuka matanya dan berkata, jika kamu bisa mengalahkanku, semua orang di panggung pencerahan bisa turun, kalian para dewa. Tongkat hitam Sun Mingyang. Tidak heran dia begitu mendominasi. Oke, hari ini aku akan belajar apakah Sun Mingyangmu begitu kuat. Pemuda berjubah emas itu mencibir dan membunuh Sun Mingyang. Sun Mingyang menghancurkan tongkat pembunuh abadi dan bertarung dengan sengit dengan pemuda berjubah emas itu. Kekuatan pemuda berjubah emas mencapai tahap akhir dari lantai 9 alam Jindan, yang sangat mengerikan. Namun, setelah beberapa putaran pertempuran sengit, mereka ditekan oleh Sun Mingyang. Puff! Pemuda berjubah emas itu langsung memuntahkan darah dan ketakutan. Sun Mingyang terlalu kuat. Berapa banyak orang yang menjadi lawannya di alam ramuan emas? Banyak orang yang kagum. Mengetahui bahwa dia bukanlah lawan Sun Mingyang, pemuda Jin Pao langsung ingin melarikan diri. Sun Mingyang berkata dengan dingin, sejak aku datang, aku pergi seperti ini. Aku tidak memiliki kemuliaan di wajahku. Sun Mingyang melemparkan tongkat pembunuh abadi dan berubah menjadi cahaya hitam. Dia segera mengejarnya dan menusuk kepala pemuda berjubah emas itu. Semua orang menghirup udara dingin. Sangat mudah untuk dibunuh di tahap akhir dari lantai 9 alam Jindan. Di tahap pencerahan, Ye Chen memasuki dunia. Rune emas mengalir. Ye Chen meraih setiap rune untuk dipahami. Setelah beberapa jam memahami, dia telah membuat terobosan besar. Itu adalah teknik pedang. Ye Chen sangat yakin, dan dalam proses pemahaman, dia merasakan perubahan yang familiar. Setelah lama memahami, dia akhirnya mengerti. Tao melahirkan 1, kehidupan melahirkan 2, 2 melahirkan 3, dan 3 melahirkan semua hal. Taiji melahirkan Liang Yi, Liang Yi melahirkan 4 gambar, dan 4 gambar melahirkan 8 trigram. Ye Chen menjadi semakin sadar dan bersemangat. Itu adalah semacam teknik pedang Dao, yang tampaknya menyatu dengan langit dan bumi, dan untuk memahami Taoisme langit dan bumi. Itu sangat misterius, yang sangat berbeda dari teknik pedang yang telah dipraktikkannya sebelumnya. Dengan pemahaman yang mendalam, waktu Ye Chen telah berubah lagi. Tampaknya dia telah memasuki dunia yang lebih dalam. Di dunia ini, Ye Chen dapat melihat pedang Qi dan cahaya pedang. Teknik pedang yang berasal dari Taoisme dibentuk dengan menggunakan Tao. Sungguh menakjubkan. Ye Chen penuh dengan kegembiraan, pemahaman yang lebih cermat, dia merasa bahwa dia semakin dekat dan dekat dengan jawaban akhir. Ye Chen memejamkan matanya dan menyadari Dharma Tao. Tangannya mulai membuka dan menutup. Dari waktu ke waktu, ada Tai Chi di depannya, yang berkembang menjadi gambar yang luar biasa. Teknik pedang Taiji. Ye Chen tiba-tiba membuka matanya dan benar-benar mengerti. Namun, Ye Chen tahu betul bahwa dia baru memahami teknik pedang sekarang, tetapi makna mendalam yang sebenarnya belum terwujud. Perbedaannya terlalu jauh. Teknik pedang yang dapat memimpin jalan harus mengikuti prinsip jalan, sama seperti kita memahami hukum waktu dan ruang, kita harus mengikuti prinsip waktu dan ruang. Prinsip apa yang diikuti oleh teknik pedang ini? Apa hukumnya? Ye Chen mengerutkan kening. Ini harus diperjelas. Ada ribuan jalan di dunia, dan semuanya harus dikombinasikan dengan cara yang disepakati. Ada ribuan jalan di dunia. Setiap jalan sesuai dengan hukum, dan setiap hukum adalah sarana yang ampuh. Jika kita mengikuti cara yang berbeda, kita akan mendapatkan efek yang berbeda. Jika kita dapat menghubungkan semuanya dengan Tao dan menerapkan kekuatan hukum, maka kekuatannya akan meningkat lebih dari sedikit. Ye Chen dipenuhi dengan emosi. Jiwa tua itu sangat senang dan berkata, di alam pil emas, saya mulai memiliki kesadaran seperti itu. Sangat jarang memiliki pemahaman yang begitu dalam. Bagi banyak orang, di alam pil emas, mereka tidak akan mempertimbangkan masalah Taoisme sama sekali, karena pemahaman mereka tidak cukup. Dan kamu, sekarang setelah kamu menyentuh aspek ini, ditakdirkan untuk menjadi jauh lebih maju dari yang lain. Jiwa tua itu penuh dengan harapan untuk kembalinya Ye Chen, mungkin jauh lebih dari yang dia harapkan. Jiwa tua,
Aku masih bersembunyi dan menyelipkan diri sekarang dan menolak untuk mengajariku apapun. Apakah karena aku tidak cukup baik? Takut aku tidak bisa mengerti. Ye Chen tertawa dan berkata, sejak kemunculan Hun Lao, mereka hanya memberinya sedikit bantuan, mengajarinya kitab suci kuno tentang pedang roh dan jiwa, dan memberikan beberapa bimbingan untuk kultivasinya. Namun, baik Ye Chen maupun lelaki tua berjiwa itu tahu bahwa ini hanyalah kulit dan rambut. Si tua berjiwa itu tertawa dan berkata, untuk benar-benar memahami tingkat hukum Taoisme, Anda harus mencapai tingkat keadaan Yuanying dan memiliki cukup fondasi untuk dapat menyentuhnya. Namun, Anda berada di luar ekspektasi saya. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk memberitahu Anda apa kultivasi yang sebenarnya. Hati Ye Chen penuh dengan harapan. Yang disebut gurulah yang menghasilkan murid-murid yang luar biasa. Jika Anda memiliki bimbingan guru yang baik, Anda perlu menghindari banyak jalan memutar. Selain itu, banyak orang yang tidak mengerti dapat dengan cepat memahami dan menghemat banyak waktu. Dan, untuk banyak hal, itu akan menjadi yang terdepan. Sama seperti para murid sekte super dan keluarga besar, mereka dapat jauh melampaui rekan-rekan mereka karena sumber daya dan bimbingan yang sangat besar dari yang kuat. Daofa, ini adalah istilah umum. Ada terlalu banyak hukum Tao di dunia, dan semuanya ada di mana-mana. Misalnya, angin yang kamu pahami sebelumnya adalah hukum angin. Di masa lalu, itu bisa disebut makna yang mendalam, tetapi secara tegas, itu adalah hukum Taoisme. Jiwa tua itu mulai bercerita. Meskipun Ye Chen telah memahami tingkat ini, dia masih menceritakan kisah dari yang sederhana hingga yang mendalam, sehingga Ye Chen dapat mendengarkan dengan lebih jelas dan memiliki waktu untuk mencerna. Manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao, dan Tao mengikuti alam. Jiwa tua itu membelai janggut putihnya dan berkata, ini adalah hukum, hukum jalan dunia. Hanya dengan mengikuti hukum seperti itu kita dapat menggunakan metode Tao dengan bebas. Tao mengikuti alam. Hati Ye Chen bergerak sedikit. Ya, jalan tidak bisa dilanggar. Hanya dengan mengikuti hukum alam, semuanya bisa berjalan lancar. Jiwa tua itu berkata, ini seperti angin. Jika kamu mengikuti angin, kamu akan menyelamatkan banyak hal. Jika kamu melawan arus, itu akan sangat sulit. Selain itu, jika kamu tidak maju, kamu akan mundur. Mendengar ini, Ye Chen tampaknya tiba-tiba tercerahkan dan berkata, saya mengerti bahwa saya tidak perlu melakukan apapun melawan cuaca. Sebaliknya, saya dapat melangkah lebih jauh dengan mengikuti jalur jalan, seperti berlayar di sepanjang sungai. Jika kamu memiliki potensi untuk meminjam, mengapa tidak meminjamnya? Jiwa tua itu tersenyum penuh arti, Ye Chen tertawa terbahak-bahak. Mata Ye Chen berbinar-binar, dan berkata, ya, jika kamu memiliki potensi, kamu harus meminjamnya. Jika kamu tidak memiliki potensi, kamu juga harus menemukan cara untuk meminjamnya. Selama kamu bisa kuat, itu adalah cara terbaik. Ya, cukup bagimu untuk memahami ini. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku hanya bisa membimbingmu sedikit agar tidak menyimpang. Sisanya tergantung pada pemahamanmu sendiri. Hanya ketika kamu benar-benar mengerti di dalam hatimu, kamu bisa dekat dengan Taoisme. Orang tua berjiwa itu berkata sambil tersenyum, beberapa orang bisa mengatakan apa yang mereka katakan dan apa yang mereka katakan. Itu benar-benar bertentangan dengan surga. Kamu masih memiliki 1000 mil lagi untuk melangkah dari langkah ini. Kamu bisa berlatih dengan baik. Apa yang kamu katakan dan apa yang kamu katakan sejalan dengan apa yang kamu katakan. Sungguh menakjubkan bahwa kamu bisa melakukan ini. Ye Chen terkejut. Setelah tenang, dia mulai memahami aturan pedang Taiji. Dengan pemahaman hukum yang mendalam, Ye Chen segera memahami makna mendalam dari teknik pedang Taiji. Kombinasi antara kekerasan dan kelembutan, dengan kekerasan dalam kelembutan dan kelembutan dalam kekerasan, seperti air yang mengalir. Tampaknya tenang, tetapi sebenarnya, arus bawahnya melonjak, membuatnya mustahil untuk bertahan melawannya. Ye Chen sangat gembira. Dalam 8 diagram Taiji, Ye Chen sedang mengembangkan teknik pedang Taiji. Teknik pedang Taiji tampaknya tidak memiliki gerakan, tetapi tidak memiliki gerakan untuk menang. Teknik ini siap bergerak dan memiliki mobilitas yang hebat. Selama berada dalam hukum ini, semuanya berubah.
Ye Chen benar-benar memahami bahwa teknik pedang semacam ini karena tidak memiliki struktur dan dapat bergerak sesuka hati. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk bertahan saat menyerang. Dia tidak tahu jenis serangan apa yang akan muncul pada gerakan berikutnya, yang membuat lawan tidak dapat menilai. Ye Chen membuka matanya, dan cahaya rune pada platform pencerahan menghilang. Semua mata orang tertuju pada tubuh Ye Chen, melihatnya dengan aneh. Apakah dia mengerti begitu cepat? Atau tidak ada yang perlu dipahami? Lihatlah sikapnya, itu seharusnya panen, dialah yang pertama mengerti, ini benar-benar memukul wajah 9 lapisan ramuan emas. Aku tidak tahu apa yang dia mengerti. Sekelompok orang berbicara secara berurutan. Ye Chen turun dari panggung pencerahan dan bergabung dengan prosa kuno dan surga kuno di mata publik. Saudara Ye Chen luar biasa, kata Gwen sambil tersenyum. Wah, kamu telah mempelajari sesuatu yang bagus. Mari kita bagikan. Di mata seekor harimau terbang. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bagimu, kamu tidak dapat menggunakannya. Pelit, harimau terbang itu mendengus. Ye Chen tersenyum tipis dan menatap orang lain di panggung pencerahan, lalu mengalihkan pandangannya ke Sun Mingyang, menunjukkan senyum, dan berkata, baiklah, mari kita tinggalkan tempat ini dan pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Ye Chen pergi dan melanjutkan perjalanan. Namun, kepergian Ye Chen telah menarik perhatian banyak orang. Orang ini tidak bisa tinggal. Lantai 6 ramuan emas begitu kuat sehingga kita harus menyingkirkannya. Kalau tidak, ketika dia dipromosikan sedikit, kita akan pasif. Seorang protos berkata dengan dingin. Katakan pada orang-orang kita untuk membunuhnya. Saat ini, tidak ada orang lain yang dibutuhkan. Aku sudah cukup sendirian. Beritahu kami beritanya segera. Orang ini tidak bisa tinggal. Orang-orang hantu juga menatap Ye Chen, sebagai ancaman terbesar. Ye Chen pergi tidak lama kemudian, datang ke sebuah lembah, tepat di lembah, diblokir oleh orang-orang. Aku tidak menyangka akan ada ancaman sepertimu di antara teran. Jika platform pencerahan tidak mengungkapmu kali ini, aku benar-benar tidak tahu. Yang menghalangi Ye Chen adalah seorang pemuda berjubah coklat. Dia cukup kuat dan jauh lebih tinggi dari orang-orang biasa. Ketika Ye Chen melihat sosok pemuda berjubah coklat itu, dia tahu bahwa kebanyakan dari mereka adalah anggota klan iblis. Apakah kamu akan membunuhku? Ye Chen dingin. Pemuda berjubah coklat itu berkata dengan senyum dingin, kamu memiliki pengetahuan diri. Sayangnya, tidak peduli seberapa pintarnya kamu tetap harus mati. Memang, itu tetap akan mati. Ye Chen tersenyum, juga tidak lagi omong kosong, seluruh kekuatan spiritual tubuh melonjak, minuman dingin, kalau begitu gunakan kamu untuk mencoba teknik pedang yang baru saja aku pahami. Aku tidak malu akan hal itu. Pemuda berjubah coklat itu mendengus dingin. Kekuatan spiritualnya yang kuat sangat kuat. Alamnya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam ramuan emas. Begitu dia bergerak, itu mengguncang bumi. Pemuda berjubah coklat itu memegang gada, yang seberat Wanjun, dan tiba-tiba jatuh. Seluruh lembah berguncang hebat. Pedang naga hijau Ye Chen tidak terlalu kuat, tetapi seperti air yang mengalir. Itu sangat kontras dengan kekuatan kasar tongkat bergigi serigala. Ye Chen tidak mengalami kesulitan menghadapi pemuda berjubah coklat itu. Sementara tongkat bergigi serigala milik pemuda berjubah coklat itu menghantam, Ye Chen mengikuti kekuatan pemuda berjubah coklat itu. Tampaknya kekuatan yang begitu dahsyat itu mengenai Ye Chen, tetapi tidak menyebabkan cedera pada Ye Chen. Pemuda berjubah coklat itu berteriak, dan tongkat bergigi serigala itu terangkat dan tersapu keluar. Tubuh Ye Chen mengikuti jejak tongkat bergigi serigala itu dan bergerak maju mengikuti arah, dan menebas pemuda berjubah coklat itu dengan pedang. Pemuda berjubah coklat itu terkejut. Jarak seperti itu sangat berbahaya. Dia segera menghindar dan tongkat itu berayun. Ye Chen tidak menghindar, menginjak tongkat itu dengan kakinya, sebaliknya, tongkat itu menambah banyak kekuatan. Namun, kekuatan tambahan ini tidak diduga oleh pemuda berjubah coklat itu. Seluruh orang itu tiba-tiba kehilangan pusat gravitasinya dan bergetar beberapa kali. Ye Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan kesempatan membunuh yang dingin. Ye Chen mengayunkan pedangnya dan menebasnya. Cahaya pedang itu masih selembut air. Tampaknya tidak ada kekuatan sama sekali.
Pemuda berjubah coklat itu meremehkan untuk minum dingin. Tongkat bergigi serigala itu melambai dan menghantam dengan cahaya pedang. Namun, cahaya pedang itu tidak hancur, tetapi ditekan bersama dengan kekuatan tongkat bergigi serigala, dan kejutan itu bangkit kembali. Cahaya pedang itu masih keluar, dan pemuda berjubah coklat itu sangat ketakutan. Cara macam apa yang Ye Chen lakukan sebelumnya terlalu aneh untuk didengar. Apakah ini keterampilan pedang anak laki-laki itu? Ada sesuatu yang luar biasa tentangnya. Ketika mata Fei Tian Tiger menyala, teknik pedang itu tampak lemah dan tidak melakukan apa-apa. Namun, teknik itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tubuh Ye Chen berkelebat dan mengayunkan pedang naga hijau untuk membunuh beberapa pedang. Setiap pedang Qi penuh dengan air yang mengalir, bergegas maju. Jejak serangan pedang itu sangat aneh, yang membuat pemuda berjubah coklat itu langsung tidak yakin. Meskipun dia kuat dalam kekuatan dan menakutkan dalam roh, dia sedikit bingung menghadapi serangan seperti itu. Puff, puff, beberapa pedang jatuh pada pemuda berjubah coklat itu, dan darah mengalir lurus, tetapi tidak ada luka fatal. Pemuda berjubah coklat itu menjadi sangat muram. Dia terluka parah di lantai 6 ramuan emas. Ini sangat memalukan. Ah! Pemuda berjubah coklat itu meraung dengan marah. Kekuatan spiritualnya membubung ke langit dan sangat marah. Seekor singa muncul di belakangnya, meraung ke langit. Bunuh! Pemuda berjubah coklat itu meledak sepenuhnya, seperti nyala api yang menyala-nyala. Tongkat bertaring serigala itu melambai, dan seluruh lembah senantiasa runtuh dan berguncang. Pemuda berjubah coklat itu bagaikan badai, yang datang dalam sekejap. Kekuatan dahsyatnya menyerang ke segala arah. Tampaknya Ye Chen tidak punya kesempatan untuk melawan. Tongkat bergigi serigala itu hancur di udara, dan seluruh lembah bergemuruh dan runtuh. Kekuatan teror itu melesat keluar dan sangat kuat. Tubuh Ye Chen dengan cepat mundur dan hanya bisa menghindari ujung tongkat itu. Pemuda berjubah coklat itu menyerang dengan gila-gilaan. Matanya berlumuran darah. Tongkat bergigi serigala itu melambai berkali-kali. Udara terguncang dan menimbulkan gelombang besar. Lembah itu menjadi kacau balau. Ye Chen terus menghindar dan seluruh tubuhnya bersinar dengan emas. Dia sepenuhnya membuka jurus tubuh emas 9 putaran. Taoisme harus mengikuti tren. Jika Anda bisa menggunakannya, Anda harus menggunakannya. Sama halnya dengan bertarung. Hindari ujung tongkat itu dan konsumsi yang tidak perlu. Ye Chen telah mengerahkan hukum ruang dan waktu serta Hongbu yang mengejutkan milik Yunlong secara ekstrim. Pemuda berjubah coklat itu sama sekali tidak bisa menyentuhnya, dan dia bisa dihindari setiap saat. Seiring berjalannya waktu, para pemuda berjubah coklat itu menghabiskan banyak kekuatan spiritual, dan mereka menjadi semakin marah. Hanya mengandalkan kekuatan kasar untuk menyerang, serangan itu menjadi semakin tidak teratur. Pantangan terbesar dalam pertarungan adalah kebutaan. Jika pria besar ini tidak bekerja, tidak akan membantu jika dia menghancurkan seluruh lembah. Harimau terbang di kejauhan tersenyum santai. Gu Wen dan Gu Tian mengangguk. Ye Chen mampu menghindari semua serangan, dan konsumsinya hampir dapat diabaikan. Sebaliknya, kecepatan pemuda berjubah coklat itu melambat dengan jelas, dan kekuatannya tidak seburuk sebelumnya. Apakah ini kekuatan lantai 9 ramuan emasmu? Aku bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun. Ye Chen mencibir dan terus membuat marah pemuda berjubah coklat itu. Pemuda berjubah coklat itu meraung, seluruh orang itu berubah menjadi singa besar, bergegas menuju Ye Chen, kecepatannya sangat cepat, menginjak tanah dengan gemetar. Mengaum, cakar besar singa itu mencengkeram Ye Chen, mencoba mencabik-cabik Ye Chen. Namun, kecepatan Ye Chen sangat cepat, dan tubuhnya secara aneh menghindari semua serangan. Singa itu menjadi sangat ganas, dan auman singa itu berasal dari seluruh lembah. Seperti anjing gila, orang Tiongkok kuno membenci Tao. Apakah kamu menghina anjing gila? Harimau terbang itu bersenandung. Ye Chen bersenandung dingin, kamu benar-benar bodoh, tidak tahu bagaimana kamu hidup sampai sekarang, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu, semuanya berakhir. Dengan itu, Ye Chen benar-benar meledak, seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan spiritual, dan kecepatannya bahkan lebih ekstrim. Dia telah menghabiskan kejutan singa yang besar, dan melakukan segala upaya untuk mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk menahan serangan Ye Chen.
Ye Chen menebas pedang itu dengan pedangnya sesuka hati, tetapi tidak berantakan sama sekali. Setiap pedang merupakan serangan yang disengaja, yang membuat singa itu tidak dapat bertahan. Ada bekas pedang di tubuhnya dan darah berceceran di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya diwarnai merah dengan darah. Raungan, singa itu meraung marah, tetapi dia tidak dapat kembali ke langit. Dia menghabiskan terlalu banyak. Kalau dipikir-pikir lagi, dia tahu bahwa dia telah ditipu. 10.000 pedang kembali menjadi satu. Ye Chen minum banyak, dan cahaya pedang meraung keluar, seperti kilat yang mengejutkan serangga penyengat, dan langsung menghilang ke kepala singa itu. Puff! Tubuh singa itu hampir meledak, kepalanya hancur, dan hanya satu ramuan emas yang keluar. Ye Chen meraih ramuan emas di tangannya dan langsung memurnikannya. Dia tahu bahwa sekarang klan iblis sedang menatapnya, dan para protos, iblis, dan hantu juga pasti sedang menatapnya. Dia takut tidak akan ada kedamaian di sepanjang jalan. Ye Chen memurnikan ramuan emas dan meningkatkan napasnya banyak. Dalam pertempuran ini, dia mempraktikkan teorinya dan menjadi akrab dengan misteri pedang Taiji. Dapat dikatakan bahwa kita cukup puas dengan perang tersebut. Namun, kemenangan dalam pertempuran ini pada dasarnya karena pemuda berjubah coklat itu terlalu bodoh untuk mengetahui taktiknya. Ye Chen berjalan keluar dari lembah bersama Gu Wen dan Gu Tian. Tak lama kemudian, seorang protos berambut ungu menghalangi Ye Chen. Ye Chen mencibir, anjing yang baik tidak menghalangi. Sepertinya kamu bahkan tidak bisa menjadi anjing. Wajah pria protos itu menjadi suram. Ye Chen menghinanya begitu dia membuka mulutnya. Sebagai lapisan ke-9 dari alam ramuan emas, dia tidak tahan. Aku ingin melihat apakah kamu memiliki mulut yang begitu kuat. Para protos itu berwarna ungu, dan dalam sekejap mereka mendatangi Ye Chen, mengayunkan pisau besar di tangan mereka dan menebas Ye Chen. Ye Chen sangat berhati-hati. Protos ini bukanlah singa bodoh itu. Dia hanya tahu cara menggunakan kekuatan kasar. Ye Chen mundur dan mengeluarkan pedangnya pada saat yang sama. Cahaya pedang itu melonjak keluar dan berubah menjadi lautan dan menerkamnya. Ledakan. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, para protos berkata dengan dingin, ini tidak cukup. Lakukan semuanya, atau kalian tidak akan punya kesempatan. Bunuh. Ye Chen sepenuhnya mengerahkan kekuatan spiritualnya, hukum waktu dan ruang serta Hongbu mengejutkan milik Yunlong terungkap, dan hantu-hantu tubuh muncul. Pada saat yang sama, ia menggunakan teknik pedang Taiji. Ketiga cara itu bekerja sama untuk saling melengkapi. Ye Chen dengan cekatan menghindari semua serangan para protos, dan setiap kali ia melancarkan serangan balik, yang membuat para protos malu pada awalnya, dan hampir menghalangi jalan Ye Chen. Ye Chen terkejut. Protos itu benar-benar ganas. Setiap kali, dia dapat bereaksi dan menghindari serangannya, sehingga tidak ada yang terluka saat mereka bertarung. Tidak heran kamu mampu menghadapi puncak lantai 8 alam ramuan emas. Kamu benar-benar memiliki kekuatan. Protos mencibir, tetapi hanya itu saja. Kamu memiliki celah yang tidak dapat diatasi dalam menghadapi 9 tingkat ramuan emas. Kalau begitu aku akan berjalan melewatimu. Ye Chen juga tersenyum, hukum waktu dan ruang diterapkan hingga batasnya, sepanjang lintasan hukum, membuat tubuhnya lebih fleksibel, tidak tunduk pada perlawanan apapun. Kekuatan roh protos semakin bergejolak, kecepatan serangan semakin mengerikan. Dua orang di batu api cahaya listrik, mengalami ratusan kali pertempuran, melihat api di mana-mana, meledak di mana-mana, tetapi tidak dapat menguji sosoknya. Kecepatan yang sangat cepat, Flying Tiger dan mata terus-menerus berputar, tidak dapat mengimbangi. Gu Wen dan Gu Tian telah melebarkan mata mereka dan hanya dapat melihat beberapa bayangan. Sekarang kelemahan Ye Chen adalah dia terlalu jauh dari alam. Dalam hal keterampilan bertarung, dia jauh lebih tinggi daripada Protos. Inilah sebabnya Ye Chen mampu melawan Protos begitu lama tanpa kehilangan tempat. Protos telah bertarung untuk waktu yang lama, dan hati mereka semakin marah. Kekuatan spiritual mereka melonjak. Kecepatan dan kekuatan serangan mereka sangat meningkat, yang secara langsung memicu area terlarang para dewa, dan kekuatan tempur mereka meningkat pesat. Puff! Protos tiba-tiba meningkatkan kekuatan tempur mereka. Ye Chen sulit bereaksi. Dia terpotong parah oleh pedang lebar dan darahnya menyembur keluar. Untungnya, pertahanan fisik Ye Chen kuat. Begitu dia sampai di sana,
itu tidak terlalu berat, tetapi hanya kulit dan daging. Protoss mencibir, sekarang adalah awal dari mimpi burukmu. Protoss meraung, kecepatan serangan dan kekuatan dalam semua aspek telah meningkat pesat. Ye Chen juga memainkan semua cara secara ekstrim, cahaya pedang terus-menerus meraung, cahaya pedang terjalin di udara, menyilaukan. Teknik pedang Taiji, 10.000 pedang kembali menjadi satu. Ye Chen bermaksud untuk terhubung, meskipun dalam keadaan pasif, tetapi tidak panik, sejauh mungkin untuk memainkan kekuatan terbesar. Teknik pedang Tiangang, Protoss meraung, dan pedang di tangannya penuh dengan momentum. Dia bertarung dengan sengit dengan Ye Chen. Orang ini sangat kuat. Dia pasti telah mencapai level tingkat menengah dari lantai 9 dari ramuan emas. Ye Chen terkejut bahwa dia tidak akan begitu pasif sama sekali jika dia berada di tahap awal lantai 9 dari alam Jindan. Meskipun, itu hanya sedikit kurang, tetapi bagi Ye Chen, yang telah melewatkan 3 alam, dia pasti akan memperlebar jurang. Waktu dan ruang yang besar. Pembunuhan bayangan. Kekuatan spiritual Ye Chen melonjak keluar, dan hukum waktu dan ruang berakhir, yang membuat waktu dan ruang tenang dalam waktu singkat. Namun, dia menginjak naga awan untuk mengejutkan langkah merah dan membunuh Protoss seperti hantu. Hancur, Protoss meraung, tetapi sudah terlambat untuk menghindari yang mematikan, dan dadanya penuh dengan daging dan darah. Protoss melihat bekas luka di tubuhnya, menunjukkan warna yang ganas, dan berkata dengan marah, "Aku akan membunuhmu." Teknik pedang Shenfeng. Protoss meraung dan menebas dengan pedang mereka. Serangan mereka cepat dan mengerikan. Ye Chen menyingkirkan pedang naga hijau di tangannya, dan cahaya keemasan bersinar di tinjunya. Tinjunya ganas dan tak terkalahkan, dengan kemauan yang tak terkalahkan. Ledakan, kekuatan-kekuatan 30.000 gajah pecah sepenuhnya, dan seluruh langit berguncang hebat. Pada saat ini, itu adalah tabrakan kekuatan. Memanfaatkan keuntungan terbesar untuk menutupi kelemahan di wilayahnya sendiri. Ledakan, Ye Chen melangkah maju dan berteriak, "Dewa itu seperti Tiangong, semuanya menginjak langit." Kekuatan roh menyembur keluar dengan gila-gilaan, dan cairan roh di tubuh Ye Chen diserap dan dimurnikan dengan cepat, dan berubah menjadi aliran kekuatan spiritual yang tak berujung, mendukung serangan Ye Chen seperti lautan luas. Langit tampaknya telah diinjak-injak dengan segala macam momentum yang melonjak dan luar biasa. Pada saat yang sama, Ye Chen melangkah maju, diikuti oleh pengejaran, dan kemudian menyerang lagi. Gambar dewa menghancurkan dunia. Di belakang Ye Chen, gambar dewa yang besar muncul, meraung ke langit, dan bergegas dalam sekejap. Itu sangat kuat dan ganas untuk menghancurkan seluruh dunia. Kedua kekuatan yang kuat ini datang satu demi satu, dan wajah Protoss berubah secara dramatis. Kedua kekuatan ini seperti badai, yang tidak dapat dilawan. Semuanya hancur di bawah kekuatan yang mengerikan ini. Protoss meraung, dan kekuatan roh seluruh tubuhnya meletus lagi. Ini benar-benar mengosongkan kekuatan spiritualnya, dan dia menebasnya dengan liar dengan pisau besar. Pedang Qi yang mengerikan tak tertandingi antara langit dan bumi. Kemanapun cahaya pedang itu pergi, itu hanyalah simbol kehancuran. Tianlong Babu, Ye Chen menyerang lagi. Tampaknya badai itu tidak ada habisnya. Dia tidak takut dengan konsumsi kekuatan spiritual, tetapi kekuatan pemurnian yang gila juga membuatnya tidak dapat menahannya. 3 telapak tangan, 4 kepalan tangan, dan 1 kaki semuanya langsung membombardir. Protoss telah sepenuhnya menangkis saat ini, dan cahaya pisau itu hancur. Ye Chen menendang Protoss keluar dengan 1 kaki. Puff! Dada Protoss itu ambruk dan memuntahkan darah dari mulutnya. Wajahnya sangat pucat. Dia menatap Ye Chen dengan kaget dan tidak mengerti mengapa Ye Chen memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan sekarang. Wajah Ye Chen juga sedikit pucat, tetapi jauh lebih baik daripada Protoss. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Protoss. Dia mengepalkan tinju dan sangat mendominasi. Kepala Protoss. Puff! Hancur karena panik, darah berceceran di mana-mana, dan ramuan emas terbang keluar. Ye Chen meraihnya di tangannya dan memurnikannya. Sepertinya jalan ini benar-benar tidak tenang. Protoss dan klan iblis sudah mengambil tindakan, dan selanjutnya adalah klan iblis. Atau hantu. Ye Chen sangat menantikannya sekarang. Kamu masih perlu meningkatkan kekuatanmu ke tingkat yang lebih tinggi.
Jika tidak, jika kamu bertemu dengan puncak alam ramuan emas, kamu akan mati. Kata harimau terbang. Gwen mencengkeram telinga harimau Fei Tian dan berkata, kamu mati. Kakakku Ye Chen tidak akan mati. Kakak, Ye Chen telah hidup lebih lama dari Ye Chen. Gadis, lepaskan. Harimau Fei Tian menunjukkan giginya kesakitan. Ye Chen juga setuju dengan harimau Fei Tian. Terkadang, kekuatan dipaksa keluar. Jika dia tidak kuat, cepat atau lambat dia akan mati. Aku telah mencapai puncak ramuan emas level 6 sekarang. Jika aku melangkah maju, kekuatanku secara keseluruhan akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun, aku harus menahan napas terlebih dahulu. Ye Chen menunjukkan senyum tipis. Apakah kamu ingin membangun kekayaanmu? Harimau Fei Tian langsung mengerti. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum, jika kamu bisa menerobos dengan kekuatan eksternal, mengapa tidak? Ingat, ketika kamu bisa memanfaatkannya, kamu tidak akan pernah bisa melepaskannya. Itu menghemat banyak uang. Ye Chen terus melangkah maju. Bahkan jika benar-benar ada puncak 9 lantai dari kerajaan ramuan emas di depannya, dia juga akan melangkah maju dengan berani, dan dialah yang akhirnya akan berdiri. Namun, Ye Chen belum berjalan beberapa langkah, atau bahkan berjalan keluar dari area tempat dia baru saja bertarung, ketika dia diblokir. Dia adalah seorang pemuda berpakaian hitam yang telah melihatnya di kota suci hampir bersamaan dengan wanita berpakaian warna-warni itu. Apakah iblis mengirimmu ke sini? Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya. Pemuda berjubah hitam itu juga berkata sambil tersenyum, klan iblis. Meskipun aku iblis, aku bukan iblis. Aku kurang lebih manusia, dan bagaimana mereka bisa dibandingkan denganku? Ketika Ye Chen mendengar ini, itu menarik. Dia bahkan meremehkan iblis. Jika dihitung, kekuatan iblis jauh lebih besar daripada iblis. Selain itu, menurut tingkatan iblis, manusia dan iblis berada di peringkat terakhir. Aku tidak peduli apakah kamu iblis atau iblis. Jika kamu ingin membunuhku, kamulah yang akan berbaring. Wajah Ye Chen menjadi dingin. Pemuda berpakaian hitam itu berkata sambil tersenyum, benarkah? Aku tahu kamu dapat mengalahkan puncak lantai 8 alam ramuan emas, dan kamu juga dapat membunuh lantai 9 alam ramuan emas, tetapi kamu tidak dapat membunuhku. Mengapa? Karena mereka sampah, dan aku tidak. Pemuda berjubah hitam itu mencibir dengan percaya diri, tidak melangkah maju, tetapi tubuhnya bergerak cepat ke arah Ye Chen. Mata Ye Chen sedikit membeku, dan napas pemuda berjubah hitam itu pun keluar. Memang benar bahwa dia berada di lantai 9 alam ramuan emas, tetapi itu masih dalam tahap awal. Namun, kepercayaan diri pemuda berjubah hitam itu memberinya aura yang kuat, yang merupakan hal terpenting. Ye Chen melepaskan kekuatan spiritualnya, tubuhnya bersinar, dan dia bertabrakan dengan pemuda berjubah hitam itu dalam sekejap. Pemuda berjubah hitam di tangan pedang sihir hitam, sangat luar biasa, cahaya hitam melonjak, dan tabrakan hebat pedang naga hijau, cahaya. Dua orang itu seperti dua resimen api, keduanya memiliki momentum kepercayaan diri, momentumnya tak tertandingi. Dalam cahaya pedang, mereka mengumpulkan ratusan putaran dalam sekejap. Ye Chen mengeluarkan kekuatan spiritual dan mengubahnya menjadi lautan. Mereka tidak peduli dengan konsumsinya. Setiap kali mereka membombardir, mereka menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Kekuatan serangannya sangat kuat. Wajah pemuda berjubah hitam itu tenggelam. Pertarungan Ye Chen terlalu gila, tetapi dalam kegilaan itu, tidak ada kekacauan. Setiap serangan telah diperhitungkan hingga langkah berikutnya. Pada saat ini, pemuda berjubah hitam itu tahu mengapa semua orang di depannya tewas. Bukan karena orang-orang di depannya terlalu tidak berguna, tetapi Ye Chen terlalu kuat. Teknik pedang Taiji, Dao mengikuti alam. Ye Chen meraung, dan pedang itu bersinar. Ada banyak sekali tenda pedang yang diselimuti di dalamnya. Kekuatan spiritual yang kuat meletus tiba-tiba, dan kekuatannya sangat menakutkan. Teknik pedang sisa darah. Pemuda berjubah hitam itu meraung, seluruh tubuhnya penuh dengan roh jahat, dan pedang ajaib itu melambai, dan cahaya pedang melonjak. Namun, Ye Chen telah menjalankan hukum waktu dan ruang. Dia telah bergerak dengan langkah Yunlong dan Jing Hong. Dalam sekejap, seluruh orang telah mencapai ranah menggabungkan manusia dan pedang, membunuh pemuda berjubah hitam dengan satu pedang. 10.000 pedang kembali menjadi satu.
Bunuh Ye Chen, meraung, dan hampir semua kekuatan di tubuhnya terkuras oleh pedang ini. Itu seperti api yang mengamuk, disapu dengan serangkaian ki pedang yang mengguncang bumi. Saat ini, seluruh langit penuh dengan roh pedang, bumi telah terangkat, tidak ada yang bisa menghentikan kejadian ini. Mata pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba menyusut, wajahnya berubah drastis, dan dia meraung ke langit. Udara hitam bergulung seperti gelombang besar yang menerjang ke langit, yang juga merupakan wabah lengkap. Dia mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan Ye Chen. 9 hari sihir, pemuda berjubah hitam itu melakukan pukulan, yang menyelimuti seluruh area dalam kegelapan dan kehilangan cahayanya. Itu seperti kiamat langsung. Ledakan, seluruh langit bergetar, dua kekuatan meletus, bumi berguncang, harimau terbang, teks kuno, langit kuno semuanya mundur dengan cepat, cahaya adalah gempa susulan yang tidak dapat mereka tanggung. Tiba-tiba, kegelapan disingkirkan dan cahaya ditarik. Ye Chen, seperti pedang, menembus 9 hari, menghancurkan kegelapan dan membawa cahaya. Puff! Sebuah lubang darah besar muncul di dada pemuda berjubah hitam, seolah-olah Ye Chen baru saja menyerbu tubuhnya. Kau, pemuda berpakaian hitam itu menatap Ye Chen dengan enggan. Napas Ye Chen menyatu dan berkata, "Ya, aku hanya menggunakan kekuatanmu untuk menerobos alam." Pemuda berjubah hitam itu tertawa tragis, dan seluruh orang itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi semacam roh jahat, dan benar-benar menghilang di udara. Napas Ye Chen jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam serangan terakhir tadi, Ye Chen mengerahkan kekuatan seluruh tubuhnya, dengan bantuan kekuatan dahsyat pemuda berjubah hitam, memaksanya untuk menerobos dalam sekejap dan membunuh pemuda berjubah hitam itu. Ye Chen melanjutkan perjalanan. Ada banyak rintangan di depan. Ye Chen tidak takut. Dia ingin melangkahi rintangan ini satu persatu dan membuka jalan bagi yang kuat. Aku baru saja membunuh iblis. Sepertinya aku tidak bisa menahannya dengan baik, jadi kamu mengirimnya ke pintu. Di hutan, Ye Chen mencibir iblis bertanduk hitam di depannya. Manusia hanyalah iblis. Jika dia mati, dia akan mati. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan iblis mulia kita? Iblis bertanduk hitam meremehkan ejekan itu. Ye Chen berkata, "Karena kamu bersedia mati, aku akan menerimanya." Ye Chen tidak banyak bicara tentang itu. Dia melakukan serangan yang kuat, dan kekuatan spiritual mengalir keluar dengan gila-gilaan. Seperti sebelumnya, dia tidak bermaksud sedikit kekuatan spiritual. Setiap kali dia melakukan serangan, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Tianlong Babu, Ye Chen meraung dan melakukan serangkaian gerakan. 8 serangan itu sangat mendominasi. Dengan suara nyanyian naga, iblis bertanduk hitam itu tidak bisa bernapas. Iblis bertanduk hitam itu ketakutan. Bagaimana Ye Chen bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Dewa itu seperti Tiangong, menghancurkan langit. Ye Chen meraung, dan kekuatan spiritualnya seperti lautan luas. Kekuatan itu ditumbuk dengan gila-gilaan. Dewa yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan kekuatan mereka luar biasa. Puff! Setan bertanduk hitam itu terbang keluar dan memuntahkan seteguk darah hitam. Melihat Ye Chen dengan ngeri, dia berkata, "Kamu tidak bisa membunuhku. Setanku telah melampaui reinkarnasi. Tanpa tubuhku, aku masih bisa dilahirkan kembali. Namun, yang menunggumu adalah pengejaran setan yang tak ada habisnya, haha." Ye Chen menunjukkan senyuman, "Aku lupa memberitahumu, akulah yang memiliki cahaya suci, dan orang yang kalian para setan cari adalah aku." Apa? Wajah iblis tanduk hitam berubah drastis. Seluruh tubuh Ye Chen diselimuti oleh cahaya suci, dan iblis bertanduk hitam itu menghirup udara dingin dan benar-benar putus asa. Tidak, Ye Chen datang dengan cahaya suci, dan cahaya suci itu diselimuti. Tidak mungkin bagi iblis untuk melawan. Ini adalah takdir, yang ditakdirkan untuk ditekan selamanya. Iblis bertanduk hitam disempurnakan dan menjadi ramuan darah. Saudara Ye Chen sangat tampan, tidak ada yang bisa menandinginya. Prosa kuno itu penuh dengan pemujaan. Harimau Fei Tian melihat cahaya suci di seluruh tubuh Ye Chen, matanya sangat panas, dan berkata, "Nak, kamu meminjamkan cahaya suci itu kepadaku untuk bermain, juga biarkan aku pergi untuk menakut-nakuti bajingan iblis itu." Kamu pikir begitu? Air dingin yang pelit. Menurutmu siapa yang jahat? Guen mencengkeram telinga Fei Tianhu dan langsung mengangkatnya.
Harimau Fei Tian menunjukkan giginya kesakitan dan memohon belas kasihan. Ye Chen dan Gu Tian semuanya tertawa, dan beberapa orang terus bergerak maju. Di atas sebongkah reruntuhan, seorang hantu bertaring dan berwajah hitam berdiri di atas batu besar menunggu Ye Chen. Ketika Ye Chen datang ke sini, dia melihat orang-orang hantu, dan dengan senyum tipis, tidak ada yang lebih dari kata-kata ringan. Seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan yang dahsyat dan membunuhnya seketika. Mencari kematian, orang-orang hantu itu mendengus dingin, tubuh mereka seperti hantu, dan tombak panjang di tangan mereka menusuk Ye Chen. Ye Chen mengayunkan tinjunya dan meledakkan kekuatan teror. Pada saat yang sama, tubuhnya sangat lentur dan berkedip cepat. Dia menembak lagi di hadapan orang-orang hantu. Kekuatan spiritual yang besar melonjak. Orang-orang hantu tidak menyangka Ye Chen akan bertarung seperti ini. Dia dipukuli dan tidak bisa bernapas. Penjara kota Gajah Dewa Ding, tekan. Ye Chen tidak lagi membuang waktu, mengorbankan kuali penjara kota Sensiang, menghadap orang-orang Gui, langsung menekannya. Apa? Orang-orang hantu itu ketakutan, apakah kamu yang mengambil kuali penjara kota Gajah Dewa? Ya, jadi merupakan kehormatan besar bagimu untuk mati di atas tripod penjara kota Gajah Dewa. Ye Chen mencibir, dewa sebagai kota penjara Ding meledak dari napas teror, orang-orang hantu menghadapi napas seperti itu, tidak ada kemungkinan untuk melawan. Tidak, tripod hantu itu tidak lagi hidup. Wah, kamu benar-benar memiliki banyak bayi yang baik. Bolehkah aku meminjam barang-barang ini? Harimau Fei Tian datang lagi, tidak mau berkata. Kamu harus menyerah saja, apa yang ada di tanganmu masih keluar. Harimau terbang putih pagi daun satu mata, semua mengabaikan, terus bergerak maju. Harimau Fei Tian meremehkannya dengan suara rendah, dan dengan cepat menutup telinganya. Itu sudah gugup, memang benar bahwa bahasa Cina kuno telah menyiksanya sampai tidak bermartabat.